Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, para Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya, pada kesempatan hari ini bertepatan pada peringatan Cengbeng, tetapi juga pas hari Minggu, jadi berkesempatan juga datang ke wihara. Nah, tetapi ya, meskipun dalam peringatan Cengbeng ya, masih banyak yang datang, ya, tidak begitu sepi. Nah, tentu ini karena seseorang tersebut sudah mengetahui ya, manfaat-manfaat ketika ia belajar Dhamma, sehingga dengan orang bisa mengerti Dhamma ini, tentu ini akan memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang jauh lebih luas. Para Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, tentu jika kita melihat di dalam peringatan Cengbeng, ya, ketika kita memperingati hal tersebut berarti kita rukun terhadap leluhur kita, ya kan? Karena kita melakukan sembahyang kubur, nah artinya kita mengingat jasa kebajikan leluhur kita dan memberikan penghormatan kepada leluhur kita. Nah, demikian pula hendaknya, nah, karena kita sudah rukun terhadap leluhur kita, ya, kita bisa rukun terhadap semua orang, kepada semua makhluk. Nah, jadi sesuai dengan tema yang saya angkat pada kesempatan pagi hari ini, kerukunan yang saya tinjau dari Saraniya Dhamma. Nah, untuk mengenai Saraniya Dhamma ini, ya, ini ada di dalam Anguttara Nikaya, yang dimana di dalam Saraniya Dhamma ini membahas mengenai hal-hal yang membuat saling dikenang. Nah, tentu untuk menciptakan mengenai hal-hal yang saling dikenang ini, ya, nanti akan ada hal-hal atau 6 hal yang nanti dipraktikan. Jika hal itu dipraktikan di dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini akan mendatangkan atau akan membuat seseorang tersebut saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kerukunan dan kesatuan. Nah, tetapi jika dipraktikan, nah kalau tidak dipraktikan, ya tentu ya, akan berdampak sesuai apa yang dilakukan, ya. Jika berbuat buruk, ya tentu ya, akan mendapatkan yang mungkin tidak dihormati, ya, atau dicela oleh orang lain. Nah, tetapi jika hal-hal ini nanti dapat dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, tentu akan dapat dicapai hal-hal tersebut. Bahkan di dalam kehidupan akan dapat kita rasakan secara langsung hal tersebut. Nah, tentu mengenai saling dikenang ini, ya, jika kita melakukan perbuatan baik, jika kita menolong orang, ya, ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kemudian kita tolong, kita bantu orang tersebut, tentu orang tersebut akan mengingat-ingat terus jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Dia akan selalu ingat, waduh, karena itu adalah kesan. Wah, ini kesan yang luar biasa sekali. Dulu pas saya kepepet, saya ditolong oleh si A. Wah, si A itu sangat baik sekali. Luar biasa kebaikannya. Tetapi ketika kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, apakah hanya perbuatan baik saja yang dikenang? Perbuatan baik saja? Tidak.
perbuatan buruk pun ternyata dikenang. Dan kebanyakan orang mengingat perbuatan baik apa perbuatan buruk? Ya, kalau yang senyum-senyum menyadari. Ya, artinya menyadari apa yang diingat itu kebanyakan adalah perbuatan buruk dari seseorang. Nah, maka di dalam hal ini, agar kita tidak diingat yang buruk-buruknya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan banyak-banyak melakukan perbuatan yang baik, yang tidak menimbulkan ketercelaan di dalam masyarakat atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kemudian yang selanjutnya adalah dapat nanti menciptakan mengenai saling dicintai. Nah, ketika Anda duduk bersama di sini, Anda hidup berkelompok, atau Anda hidup di dalam masyarakat, kalau Anda tidak saling dicintai, maka Anda tidak akan bisa duduk berdampingan. Anda ketika duduk bersebelahan, rasanya panas, Bante. Rasanya gerah. Kenapa gerah? Batin saya memanas, Bante. Kok rasanya itu di samping saya itu ada sesuatu, Bante. Karena apa? Satu dengan yang lain itu saling membenci, tidak saling dicintai. Nah, tetapi ketika antara satu dengan yang lain hidup bersama begini, saling dicintai satu dengan yang lain, duduk berdampingan pun rasanya adem, Bante. Saya kalau duduk dengan dia itu rasanya itu adem sekali, tenang, Bante. Rasanya itu nyaman. Nah, maka ketika orang duduk bersebelahan dengan orang yang tidak disukai, itu akan mendatangkan ketidakbahagiaan, ya kan? Ketidakbahagiaan karena tidak saling dicintai. Nah, maka di dalam hal ini agar bisa saling dicintai adalah dengan tidak menumbuhkan kebencian di dalam diri kita kepada orang lain. Nah, walaupun Anda dimanapun dengan siapapun, ketika bisa menghilangkan kebencian, rasa dendam, jengkel ya kepada orang lain, ini tidak akan membuat diri kita menjadi menderita, tetapi akan membuat kita sendiri itu berada dimanapun itu enjoy, merasa nyaman, merasa tenang. Nah, itu ketika kita hidup bisa saling dicintai. Selanjutnya adalah mengenai saling dihormati. Nah, ketika satu dengan yang lain tidak saling menghormati, atau satu dengan yang lain di sini saling mencela, tidak menghormati lagi, tentu di dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut tidak akan bisa damai, tidak bisa bahagia, hidupnya pun juga pasti tidak akan tenang. Karena satu dengan yang lain tidak saling menghormati, dan karena tidak saling menghormati, tentu ia akan mudah mencela orang lain, akan mudah mencari kesalahan orang lain. Nah, seperti suatu cerita di dalam Jataka. Ceritanya ada seekor gajah, seekor monyet, dan seekor burung. Ya, di sana mereka bertiga ini hidup bersama, tetapi tidak saling menghormati satu dengan yang lain. Karena tidak saling menghormati, maka kehidupan mereka itu menjadi tidak tenang, tidak bahagia, tidak damai hidup mereka. Itu karena apa? Tidak saling menghormati. Nah, kemudian satu dengan yang saling menjatuhkan, satu dengan yang lain saling menghina, satu dengan yang lain saling mencari kesalahan-kesalahan yang dijadikan sebagai senjata. Ya kan? Nah, lalu mereka menyadari, mereka bertiga ini menyadari, wah, kenapa hidup saya tidak bahagia, tidak damai. Mereka bertiga memiliki pemikiran yang sama pada waktu itu. Ini karena tidak saling menghormati, saling mencela satu dengan yang lain. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya mereka berkumpul, setelah mereka berunding, akhirnya mereka membuat kesepakatan. Yang paling tua nanti dilayani oleh yang muda melayani yang
tua. Nah, itu agar apa? Agar saling menghormati satu dengan yang lain. Akhirnya mereka mencari tahu siapa yang paling tua. Kemudian burung dan monyet bertanya kepada gajah, kapan kamu melihat pohon kalpataru ini tumbuh, gajah? Saya pada waktu itu ketika di pagi hari bersama rombongan gajah-gajah, induk-induk gajah, saat saya masih bayi, saya lewat di sini. Pohon kalpataru ini menyentuh perut saya. Diingat-ingat ya, menyentuh perut. Ujungnya, pucuknya itu menyentuh perut. Kemudian gajah dan burung bertanya kepada monyet, "Nyet, kapan kamu melihat pohon kalpataru ini tumbuh, Nyet?" Pada waktu itu, ketika pagi hari, saya bersama rombongan induk-induk monyet, ya, sedang mencari tumbuhan yang pucuknya itu masih muda-muda. Kemudian saat saya lewat di sini, saya masih bisa memetik pucuknya yang kemudian saya makan. Nah, selanjutnya si monyet sama si gajah bertanya kepada burung, kapan kamu melihat pohon kalpataru ini tumbuh? Pada waktu itu, ketika saya terbang di sini, saya belum melihat di sini ada pohon kalpataru tumbuh. Tetapi pada waktu itu, ada satu pohon sangat jauh di sana, dan pohon itu sedang ada buahnya. Kemudian saya memakan buahnya, yang kemudian pada saat saya terbang, tiba-tiba ngeluarin kotoran, jatuh di situ, yang kemudian tumbuhlah pohon kalpataru itu. Jadi yang paling tua siapa? Burung. Yang kedua? Siapa? Monyet. Ya. Yang ketiga gajah. Jadi si gajah dan si monyet melayani burung, si gajah melayani monyet, dan gajah melayani dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah mereka bisa saling menghormati ini, hidup mereka rukun, hidup mereka damai, hidup mereka menjadi bahagia. Tidak ada lagi percekcokan, permusuhan satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah mengenai membuat saling ditolong. Menunjang untuk saling ditolong. Nah, tentu karena Anda mudah untuk menolong orang lain, membantu orang lain, saat dalam kesusahan, ada orang yang melihat Anda dalam kondisi kesusahan, tentu akan ada orang yang berbaik hati, mau untuk menolong kita semua, ya kan? Nah, kalau kita tidak pernah menolong orang lain, kok ngarepnya dibantu terus, siapa yang mau bantu? Nah, maka sebelum kita dibantu oleh orang lain, kita menolong orang lain, ya kan? Karena apa? Dari kecil, kita sebenarnya sudah membutuhkan bantuan orang lain. Kita butuh ditolong oleh orang lain. Percaya nggak percaya terserah Anda. Ketika bayi baru lahir, ceprot. Loh, ya kan? Begitu lahir, bisa Anda mandi sendiri? Pakai popok sendiri? Nggak bisa. Siapa yang pakaiin? Yang mandikan? Bidannya. Kemudian saat Anda mulai tumbuh, apakah Anda bisa jalan sendiri, makan sendiri? Nggak bisa, diajari oleh orang tuanya. Dan ketika Anda sekarang yang sudah dewasa, Anda bisa mengerjakan apa-apa sendiri? Nggak bisa. Dan saat Anda meninggal pun, apakah Anda bisa gali kubur sendiri, tanam sendiri, 1 menit lagi saya mati? Ngubur sendiri? Nggak bisa. Artinya apa? Selama kita masih hidup, kita akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, maka oleh sebab itu, kita seharusnya bisa juga membantu orang lain, menolong orang lain. Ya. Nah, selanjutnya adalah
untuk ketiadaan cekcokan. Nah, tentu mengenai ketika ada cekcokan ini ya sudah berkaitan tadi, ini adalah karena seseorang itu bisa saling menghormati satu dengan yang lain, memiliki kerendahan hati, dan ketika orang ini bisa mengalah, ya, artinya tidak meninggikan egonya atau memunculkan egonya merasa paling wow, ya tentu tidak akan ada percekcokan. Nah, karena hal-hal ini sudah terwujud, maka kerukunan dan kesatuan ini akan dapat terwujud. Kalau hal-hal ini saja tidak bisa terwujud, tentu di sini kerukunan dan kesatuan juga tidak akan bisa terwujud. Nah, maka untuk bisa hal-hal ini terwujud di dalam kehidupan sehari-hari, ada 6 hal yang harus dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ke-6 hal itu? Yang pertama, yaitu mengenai memiliki perbuatan yang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Yang kedua, memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Yang ketiga, memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Yang keempat, saling berbagi sesuatu yang pantas dan diperoleh dengan cara yang pantas. Yang kelima, memiliki kesamaan dalam hal moralitas. Yang keenam, memiliki kesamaan dalam hal pandangan benar. Nah, ini adalah 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kerukunan, dan kesatuan. Mengenai memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih ini, tentu hal ini adalah sebagai landasan awal yang dimana kita hendaknya bisa selalu mengembangkan pikiran-pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Nah, kalau bermeditasi, biasa diawali dengan pengembangan cinta kasih dulu. Agar apa? Agar kita memiliki batin yang damai, tidak diselimuti oleh kebencian, jengkel, ataupun dendam terlebih dahulu. Sehingga yang pertama yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan pikiran-pikiran disertai dengan cinta kasih. Tetapi tidak hanya ketika orang meditasi duduk, tetapi ketika berada dimanapun, kapanpun, ketika Anda berdiri, berjalan, duduk, ataupun saat akan terlelap berbaring, bukan tidur, karena tidak ada orang bermeditasi itu tidur, ya. Yang ada adalah meditasi berbaring, ya. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi ini, kita dapat mengembangkan selalu pikiran-pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Nah, karena itu sangat penting sekali bagi kita ketika kita mengembangkan pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Nah, pengembangan pikiran yang disertai dengan cinta kasih ini tentu yang pertama harus kita kembangkan kepada siapa? Diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Agar kita menjadi bahagia, damai, dan tenang. Dan selain itu tidak diliputi dengan kebencian. Ya kan? Itu kalau kita mengembangkan cinta kasih. Dan selain alasan ini, apalagi? Siapa yang paling Anda cintai? Orang tua. Orang tua. Anak Bante. Orang tua, anaknya, kemudian pasangan hidupnya. Atau mungkin tetangga sebelah. Oh, bukan ya, bukan. Nah, ketika hal-hal ini dikatakan yang paling dicintai, ketika anaknya meninggal, mau ikut juga? Enggak. Masih sayang Bante, hidup saya mungkin masih 50 tahun lagi, masih mau hidup. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, dikatakan yang paling dicintai pun, ketika orang tuanya meninggal, mau ikut meninggal juga? Enggak juga ya? Oh enggak. Pasangan hidup. Pasangan hidup yang dikatakan dulu kalau lagi pacaran di PHP. Aku sangat mencintai kamu. Ya kan? Sehidup semati.
Ya kan? Pasti ada, wah, sesuatu banget kalau dapat demikian. Nah, dulu ketika pacaran, pasangan hidup dikatakan adalah orang yang paling dicintai ketika ia sudah menikah. Benarkah demikian? Pasangan hidupnya meninggal, ikut meninggal juga? Enggak. Malah kata-kata yang dikatakan aku cinta kamu sehidup semati ini belum selesai, masih satu penggal. Apa kelanjutannya? Aku cinta kamu sehidup semati, kamu mati aku kawin lagi. Tuh, benar apa benar? Memang begitu kan? Anda mau suaminya meninggal atau istrinya meninggal ikut? Enggak kan? Ya, enakan di rumah Bante, suami meninggal ya sudah dikremasi, buang ke laut, larung ke laut, sudah selesai. Saya masih hidup di rumah Bante. Masih ada yang menanti kok Bante. Begitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Dulu ketika mengatakan aku cinta kamu sehidup semati, itu adalah PHP. Nah, sesungguhnya hal ini belum selesai, harus diselesaikan. Jadi kalau yang dulu pernah mendapatkan ucapan demikian, wah segera dicabut dari batinnya. Tanaman ini rumput kusang, rumput yang sudah usang, ya, yang sudah layu, tidak ini lagi. Nah, buktinya ketika pasangan hidupnya sudah meninggal, cari yang baru lagi, ya. Nah, jadi di dalam hal ini artinya diri kita sendirilah yang paling kita cintai. Tidak ada siapapun yang paling kita cintai kecuali diri kita sendiri. Nah, ini. Maka di sini pengembangan cinta kasih kepada diri sendiri itu adalah sangat penting sekali. Nah, selanjutnya barulah ketika batin kita sudah damai, tentram, tidak diliputi dengan kebencian, kita mengembangkan cinta kasih itu kepada semua makhluk, kepada siapapun. Nah, tadi kalau di akhir-akhir ya itu membacakan Brahma Wihara. Nah, itu juga salah satu bentuk pengembangan dari cinta kasih. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, tentu ketika seseorang ya berucap itu ya hendaknya bisa indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhirnya, makna serta tujuannya. Nah, itu adalah kata yang indah. Dan tidak hanya itu, di dalam khotbah lain ada dikatakan mengenai ucapan ini sesuai dengan waktu, tepat pada waktunya, dan kata-katanya itu menyenangkan. Ya kan? Nah, ini biasa latihan untuk menjaga ucapan itu adalah ketika orang tua mendidik anaknya. Mendidik apa? Bangun pagi. Ketika bangun pagi, biasa anaknya yang susah untuk bangun pagi, orang tuanya sukanya apa? Ngomel-ngomel dulu sebelum anaknya bangun. Karena bangunnya selalu kesiangan. Ya kan? Nah, tetapi ada juga yang tidak. Alah, ya sudah, biarkan saja. Ya kan, biarkan saja. Biar tidurnya nyenyak dulu. Nah, tapi ada yang ngomel-ngomel juga. Nah, tentu ketika mendidik anaknya untuk menjadi anak yang bisa bangun pagi, ya dia harus sering-sering memberi nasihat. Nasihatnya yang baik-baik. Jangan memberi nasihatnya sambil ngomel-ngomel. Taman marga satwanya di absen dulu. Di absen dulu, pagi di absen. Si A hadir, ya kan? Nah, tetapi menggunakan kata-kata yang jauh lebih bagus. Karena apa? Orang tua itu juga sebagai salah satu contoh bagi anaknya. Ketika orang tuanya bisa memberikan contoh secara perilaku yang baik, serta bisa memberi nasihat kepada anaknya, tentu anaknya bisa meniru perilaku, dan orang tuanya ini patut untuk dijadikan sebagai contoh, sebagai tauladan bagi anak-anaknya. Nah, maka dalam ucapan pun orang tua itu harus bisa berhati-hati ketika berucap kepada anaknya. Karena anaknya itu tidak berani ketika berucap di rumah ada orang tuanya ngabsen marga satwa. Kalau sama temannya berani. Nah, itu. Dan selain itu juga di dalam hal ini, ya,
mengenai ucapan yang menyenangkan ini, tentu kalau seseorang berucap ucapan yang menyenangkan, semua orang mau atau senang. Kalau ada orang yang mengucapkan sesuatu hal yang menyenangkan, pasti senang sekali. Kenapa? Membuat orang itu bisa berbahagia, bahkan berlipat-lipat pada waktu itu ketika ada orang mengucapkan sesuatu hal yang menyenangkan kepada orang ini. Sebagai contoh, Anda pernah muda, yang muda belum pernah tua, yang tua dulu pernah muda. Ya kan? Nah, iya, memang begitu. Nah, ketika dulu pernah muda, atau yang sekarang masih muda, mungkin pernah mendapatkan ucapan, aku suka kamu, atau aku cinta kamu. Pernah? Kalau sudah dapat ucapan ini yang terjadi apa? Kelepek. Ya kan? Ngefly. Wah. Karena apa? Ucapan ini begitu sangat menyenangkan sekali. Aku cinta kamu atau aku suka dengan kamu. Membuat seseorang itu menjadi senang sekali. Ini adalah contoh ucapan yang menyenangkan. Tetapi jika dibalas, sorry ye, aku gak suka sama kamu. Apa yang terjadi? Patah hati. Langsung terjadi. Pada waktu itu juga. Yang tadinya gelas masih utuh, tiba-tiba gelasnya retak sendiri. Ya kan? Langsung pecah jadi berkeping-keping. Nah, kalau bahasa Jawanya itu cuwil dadi sak walang-walang. Artinya hancur berkeping-keping menjadi ukurannya seukuran belalang. Kecil-kecil. Nah, itu. Di sini ya tentu ketika ada orang berucap demikian, ketika kita misalkan kurang pas, yaitu ada caranya. Kenapa? Ucapan juga kita balas dengan sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana? Waduh, maaf ya, misalkan saya masih mau fokus dengan pendidikan saya. Halus. Ya kan? Ini kata-kata yang halus, tapi sebenarnya mengarah pada yang tadi. Atau mungkin, maaf ya, saya masih mau fokus dengan karir saya. Ini halus juga. Berarti kan artinya penolakan yang halus. Kita jangan langsung sorry ya. Nah, itu membuat orang menjadi sakit hati. Kalau dia maaf ya, saya masih mau fokus dengan karir saya atau pendidikan saya, orang itu tidak akan sakit hati. Karena apa? Dia masih memiliki harapan. Mungkin suatu saat saya masih bisa maju lagi. Ini masih lampu kuning. Ada antara lampu hijau dan merah. Kalau yang enggak, itu lampu merah langsung di stop, nabrak ya. Ya. Nah, itu. Jadi mengenai ucapan yang menyenangkan itu, ini adalah contohnya demikian. Yang tidak, kata-katanya ini yang tidak menimbulkan penolakan lah, begitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, ketika tadi sudah mengembangkan meta itu dikembangkan di dalam batin, di dalam pikiran, atau dengan mengembangkan cinta kasih tadi itu, sebagai implementasinya, itu adalah karuna, yang disebut sebagai perbuatan yang disertai dengan cinta kasih, atau ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, tentu di sini, ketika seseorang bisa memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih ini, ya tentu akan bisa dihormati, dihargai oleh orang lain di dalam masyarakat. Kenapa? Karena perbuatannya sendiri sudah mencerminkan perbuatan yang baik. Ya, karena perbuatan baik di sini adalah perbuatan yang tidak menyebabkan diri sendiri menjadi rugi atau menyebabkan pihak lain menjadi rugi. Tetapi membuat diri kita sendiri ya merasa beruntung ketika berbuat baik, dan makhluk lain yang atau orang lain yang menerimanya itu juga mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau perbuatan itu merugikan orang lain tetapi menguntungkan diri sendiri, ini belum perbuatan baik. Dan kalau perbuatan yang kita lakukan merugikan diri sendiri, memberi keuntungan bagi orang lain, ini belum perbuatan baik. Apalagi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Tentu ini bukanlah perbuatan yang baik. Nah, jadi di dalam hal ini, ketika seseorang berbuat, ya
Jangan sampai perbuatan itu merugikan diri sendiri dan juga merugikan pihak lain. Nah, itu. Nah, jadi mengenai perbuatan yang disertai dengan cinta kasih ini sebagai contoh adalah kalau melihat orang yang misalkan bisa dikatakan tidak mampu begitu ya, atau orang yang mungkin tidak makan 2 hari 2 malam, atau mungkin melihat bencana alam. Ketika melihat bencana alam, misalkan melihat di berita ini, karena sekarang kan berita itu cepat sekali, tidak di HP ya di TV, tidak di TV ya di koran, ya kan? Semuanya bisa. Kita mau duduk santai sambil baca koran bisa, sambil duduk ya digesek-gesek ya pakai gadget. Nah, kemudian kalau kita mau duduk sambil ngopi ya menonton televisi, ya kan? Nah, jadi di sini sudah sangat lengkap sekali. Jadi ketika kita melihat di suatu tempat ada terjadi bencana alam, pada waktu itu langsung kita, bencana alam. Langsung apa? Beli tiket, kita datang, kita ikut mengevakuasi korban, kita membantu pengobatan korban, dan lain sebagainya, kita turun tangan langsung. Nah, itulah kan yang disertai dengan cinta kasih. Atau kalau banyak umat yang biasa juga apa? Langsung turun ke lapangan ikut membantu orang-orang yang berada di daerah-daerah yang kurang mampu. Itu juga termasuk perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengenai saling berbagi sesuatu yang pantas dan diperoleh dengan cara yang pantas. Dan mengenai perbuatan ini, tentu ini adalah berdana. Berdana, ketika seseorang berdana, tentu harus memperhatikan hal ini juga. Apa? Ya, mengenai saling berbagi sesuatu yang pantas. Sesuatu ketika kita memberi bisa bermanfaat, bisa berguna bagi si penerima. Nah, itu adalah sesuatu yang pantas kita berikan kepada orang tersebut. Nah, kalau misalkan ya, ini pernah ada kejadian, tiba-tiba ada umat datang, Bande, saya mau berdana. Dananya apa? Kaos sama celana. Bantenya nggak pakai, ya kan? Nggak pakai, bantenya tidak pakai. Nah, tetapi tetap sama bantenya diterima. Tetapi kemudian yang kemudian mendapat hadiah dari bantenya itu adalah anak wihara, ya kan? Anak wihara ulang tahun lagi kamu ini ya, dapat kado dari saya, dapat kaos sama celana. Nah, artinya apa? Sesuatu hal ini jika misalkan mau berdana kepada para biku, berdana misalkan jubah, ya kan? Itu sesuatu yang tepat karena para biku bisa menggunakan jubah tersebut. Nah, itu. Jadi ini adalah mengenai saling berbagi sesuatu yang pantas dan diperoleh dengan cara yang pantas. Artinya ketika Anda mau berbuat baik, jangan menggunakan teori begini. Bante, saya mau berdana. Saya korupsi 500.000, 250.000 saya danakan. Kan impas. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Karena dulu pernah ada yang pernah cerita ke saya, waktu itu masih sama Nera. Saya belum jadi biku. Sama Nera, saya berdana. Ini dari duit yang dimana saya tadi dapat 50.000 dari ini, tapi bukan diberi, saya ngambil sendiri. Dia kerja di tempat kerjanya, dia ngambil setengah untuk dana, setengah untuk dia. Nah, kemudian saya nasihati, jangan seperti itu. Walaupun begitu, perbuatan baik yang dilakukan ini belum tentu mendatangkan manfaat karena mengambil dari apa yang tidak diberikan atau mencuri. Ya, maka ketika seseorang mau berbuat baik, seseorang itu hendaknya bisa memperoleh dengan cara yang pantas. Artinya benar-benar dari usaha kita sendiri, kerja keras kita sendiri, kita dapat hasil, kemudian itu kita gunakan untuk berbuat baik. Jangan dari mengambil barang yang tidak diberikan kemudian didanakan, dianggap impas. Nah, selain itu juga tentu di sini jika kita melihat syarat-syarat lain tentu ini juga ada. Tidak hanya itu,
Karena di dalam Abhidhamma dikatakan mengenai somanasa sahagatang nyana sampayutang asahan karikang ekang. Nah, ini mengenai somanasa. Tentu ketika kita berbuat baik, kita harus ada rasa bahagia. Bahagia di awal, pertengahan, dan akhir. Berbahagia kemudian memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini, ya perbuatan apa yang sudah kita lakukan ini, tentu ini akan mendatangkan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga untuk makhluk lain. Dan apa yang dilakukan ini bukan hanya, alah, udahlah, kasih sajalah. Tapi kita tidak mengerti tujuan. Oh, tujuan ini adalah untuk melepas. Itu adalah tujuan yang tertinggi. Ya, jadi kita memiliki pengetahuan dengan kita berbuat baik itu apa? Maknanya, tujuannya, manfaatnya, itu kita tahu. Nah, itu adalah nyana sampayutang. Kemudian sasan karikang, asan karikang, ekang. Nah, sasan karikang itu adalah dengan adanya ajakan. Kalau orang belum terbiasa berbuat baik, ia harus berbuat baik dengan ajakan. Tidak didorong oleh orang lain, dia tidak akan mau berbuat baik. Nah, itu adalah orang yang memiliki batin yang belum terlatih di dalam melakukan perbuatan baik. Dan bagi orang yang sudah terlatih, asan karikang, dia tanpa didorong orang lain melihat kesempatan, langsung waktu itu juga. Nah, itu adalah orang yang terlatih di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya mengenai yang ke-5, memiliki kesamaan dalam hal moralitas. Jika di dalam Buddhis, tentu pelaksanaan moralitas ini bertahap. Kenapa demikian? Ya, karena apa yang dijalankan ini berbeda-beda. Nah, kalau berumah tangga menjalankan 5 sila, 8 sila, bisa. Menjalankan yang sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau bagi berumah tangga menjalankan kehidupan sebagai samanera, tentu akan merasa kesulitan. Atau menjalankan ini aturannya para biku, tentu akan kesulitan. Nah, maka berumah tangga menjalankan 5 moralitas. Nah, untuk samanera ya 100 sila, atas silanya ya 8 ditambah 75 aturan tambahan itu. Dan untuk samanera, untuk biku ya 227. Tentu bagi seorang perumah tangga, dengan menjalankan 5 sila ini dengan sungguh-sungguh, tentu hal ini akan mendatangkan manfaat yang besar. Manfaatnya sangat besar sekali. Dan di dalam ajaran Sang Buddha, semua perumah tangga, ya, semua perumah tangga, siswa Sang Buddha menjalankannya 5 moralitas. Tidak ada yang hanya menjalankan 2 sila atau 3 sila. Bante, saya belum bisa menghindari pembunuhan makhluk hidup, belum bisa menghindari berbohong. Akhirnya saya 3 sila saja, Bante. Kalau sedang mengulang panatipata, musawada, saya diem, Bante. Nah, kalau diam kan berarti tidak bertekad melatih diri. Benar kan? Benar, tetapi bukan demikian. Apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha ini adalah hal-hal yang sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Jika ini Anda lakukan, ini baik sekali. Kenapa? Yang Buddhis maupun bukan Buddhis bisa memiliki 5 sila, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Misalkan Anda membunuh manusia, yang Buddhis dan yang bukan Buddhis membunuh manusia, sama-sama di penjara tidak? Sama, mendapat hukuman dari negara, bahkan juga kadang diamuk oleh massa. Dan kemudian ketika seseorang tersebut mencuri, apakah dengan mencuri orang yang Buddhis maupun bukan Buddhis tidak akan masuk penjara? Masuk penjara, kena denda, kadang juga kena, kadang juga tidak. Nah, kadang bahkan ada yang sampai diamuk oleh massa. Nah, itu karena apa? Ketahuan mencuri. Nah, kalau untuk yang ketiga mengenai yang Buddhis dan bukan Buddhis yang bisa menghindari perbuatan asusila yang salah, tentu ia akan terbebas dari celaan. Ia akan memiliki nama yang baik. Reputasinya di masyarakat menjadi baik juga. Ini ketika orang tersebut bisa memiliki sila yang ketiga. Bahkan ketika sudah berumah tangga, rumah tangganya ini akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Karena tidak ada yang
selingkuh. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenai berbohong. Nah, ketika berbohong, siapapun yang suka berbohong, ketika kebohongannya diketahui oleh orang lain, dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya apa percaya? Ya, jadi tidak akan dipercaya lagi. Coba aja kalau Anda berbohong, pasti orang yang mengetahui, dia sudah berbohong, besok-besok lagi nggak percaya. Pasti begitu. Nah, ini masih untung tidak dipercaya. Kalau Anda berbohong di perusahaan, 50 juta, ditulisnya 20 juta, langsung masuk sel. Nah, itu. Dan ketika orang tidak memiliki sila yang kelima, ya, minum minuman keras, mabuk-mabukan, tentu ketika di dalam kehidupannya, ia akan menjadi orang yang lengah, tidak waspada. Kenapa? Karena kesadarannya melemah, sehingga ketika ia diganggu, dia bisa saja menjadi marah, murka, sehingga melakukan perbuatan yang di luar keinginannya pada biasanya. Dia bisa melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang buruk. Karena kesadarannya melemah, sehingga dirinya tidak menjadi terkontrol. Nah, itu. Nah, ini mengenai 5 moralitas. Jadi 5 moralitas ini sangat baik sekali dijalankan oleh siapapun. Dan jangan takut untuk apa? Nanti Bante, kalau saya tidak bisa menjalankan 5 moralitas ini, saya kena karma buruknya. Karma buruk itu bisa diubah. Ya, seharusnya orang yang mengerti mengenai karma itu, dia bukan menjadi orang yang pesimis, tapi menjadi orang yang optimis. Karena masih bisa diubah. Selama kita masih mau untuk menjadi yang jauh lebih baik, tentu ini akan tetap mendatangkan kemajuan di dalam batin kita. Nah, itu kita harus bisa tetap berupaya, berusaha untuk menjaga 5 moralitas ini. Kita berusaha melatih, ya. Selanjutnya yang keenam adalah memiliki kesamaan dalam hal pandangan benar. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, tentu tujuan sebagai seorang perumah tangga, Anda sebagai perumah tangga, saya sebagai seorang pabajita, tujuannya sama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bebas dari penderitaan. Tidak ada yang di sini hidup mencari penderitaan. Tidak ada. Semua di sini berharap bisa terbebas dari penderitaan. Begitu juga dengan saya. Sehingga apa? Bisa hidup menjadi bahagia. Nah, itu adalah tujuannya. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, ajaran-ajaran Sang Buddha yang sudah dikhotbahkan dalam sutta, ya, Abhidhamma maupun Winaya ini, nah tentu ini bertujuan mengarah pada pembebasan nibbana. Nah, ini adalah apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, itu adalah kita sama-sama tahu, semua berharap atau semua berupaya, berusaha untuk bisa terbebas dari penderitaan itu. Nah, itu adalah tujuan akhir dari umat Buddha, apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, karena di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, di sana Sang Buddha mengatakan begini, "Oh para biku, seorang biku hendaknya tidak dikuasai oleh penderitaan dan tidak memunculkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dan ia juga tidak menolak kebahagiaan yang sesuai dengan Dhamma, tetapi ia juga tidak dimabukkan oleh kebahagiaan itu sendiri." Nah, artinya apa? Apa yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha ini di sini mengarah pada seseorang yang tidak dikuasai oleh penderitaan. Artinya kita selalu dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ya kan? Ketika berbuat, khawatir nanti salah. Jadi malah apa? Mau buat saja menderita dulu. Karena nanti takut salah. Wah, mikirnya macam-macam dulu. Seharusnya ketika tahu, ya ini baik, saya tidak ragu-ragu untuk melakukan. Oh, ini buruk. Oh, nanti dulu. Nah, itu orang yang mengetahui mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk, ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa mendatangkan kebahagiaan dan kita bisa hidup damai, rukun dan sejahtera, ya, tidak saling menghina satu dengan yang lain, tetapi kita bisa hidup, ya, saling
dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kerukunan dan kesatuan. Semoga hal ini dapat terrealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat mencapai nibbana. Saya akhiri, Sapisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.